Selamat datang kembali di Robin Start Channel. Kali ini kita akan membahas tentang analisis error correction model atau ECM. Sebelum lebih lanjut, para sahabat dapat like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan video-video menarik selanjutnya. Nah, di dalam regresi time series ada yang namanya error correction model, di mana kita lakukan model ini jika data kita tidak stasioner pada level. Itu yang membedakan dengan data cross section. Jadi ada pengujian yang namanya pengujian stasionaritas pada variabelnya. Nah, misalkan kita melihat hubungan antara SPI dan inflasi terhadap nilai ROA. Nah, kalau kita lihat di sini untuk datanya dapat kita lihat, misalkan untuk di data level dia itu tidak stasioner. Nah, baru dia stasioner dia di data different 1. Maka nanti ada istilahnya itu memiliki model jangka panjang dan jangka pendek. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah di sini kita harus mengambil untuk jangka panjangnya error dari si model jangka panjang, yaitu model OLS. Nah, dia harus bersifat stasioner pada level gitu. Atau sekarang bisa menggunakan namanya single equation integration test, secara langsung bisa digunakan. Nah, seperti itu. Kemudian persamaan jangka panjangnya ya menggunakan model dari OLS biasa, sedangkan jangka pendeknya menggunakan data different. Kita kasih di depan differentnya, dan residual yang diambil tadi dari si model jangka panjang gitu. Nah, diharapkan bahwa residualnya ini signifikan dan koefisiennya negatif, sehingga dia akan terjadi konvergen. Ya, suatu saat dia akan konvergen. Nah, seperti itu. Langsung saja kita praktekkan untuk datanya ya. File, open. Nah, kita lihat data untuk views ya, untuk data model ECM. Data untuk model ECM seperti ini ya. Nah, ini datanya. Nah, dapat kita lihat misalkan ini ROA, SBI, dan YAKA misalnya ya. Kalau kita lihat di sini secara grup ya, kalau kita lihat di tes dari di tes dari stasionaritasnya, kita bisa uji stasionaritasnya. Nah, di sini kalau kita lihat bisa menggunakan secara individual, menggunakan misalkan Pisser ya, atau menggunakan Pisser Philip Perron atau Augmented Digifuller. Misalkan Augmented Digifuller pada data level ya di sini. Nah, kalau kita lihat ini belum stasioner. Nah, secara simultan maupun secara per masing-masing, hanya ROA yang stasioner pada data level ya. Kalau kita ambil misalkan data differentnya di sini. Nah, data differentnya semuanya sudah stasioner baik secara simultan maupun per masing-masing ya. Ini data di artinya data different. Berarti kita sudah bisa masuk ke model ECM. Itu syarat pertama. Nah, syarat yang kedua, apakah dia terkointegrasi, misalkan bisa menggunakan secara dari ini datanya, atau menggunakan misalkan data dari kita ambil model jangka pendek dan jangka panjangnya. Nah, kita regresikan aja dulu. Misalkan kita melihat di sini kita buat S equation. Nah, C, jadi ROA dipengaruhi oleh SBI dan YAKA. Ini namanya model jangka panjang. Ya, dimana pada model jangka panjang itu si ROA hanya dipengaruhi oleh YAKA. Nah, kita ambil errornya, caranya adalah proc make receipt. Nah, make receipt di sini kita ambil misalkan namanya residual. Oke. Di sini sudah ada ya residual karena sebelumnya. Nah, ini run residualnya. Residual ini kita uji apakah dia stasioner pada level atau tidak. Uji di sini. Nah, pada level apakah dia stasioner atau tidak. Ternyata dia sudah stasioner, artinya ada kemungkinan terjadi kointegrasi ya. Nah, kemudian kita run jangka pendeknya, yaitu estimate ya. Tadi ini kita kasih semua depannya kata D, artinya data different ya, data different. Nah, data different dari si variabel-variabel ini ya untuk model jangka pendek.
Nah, kemudian kita tambahkan variabel si kointegrasinya tadi, yaitu variabel residual tadi, residual atau apapun kita namakan nanti ya, residual, tapi lag-nya periode yang lalu ya, -1. Nah, residual lag-nya. Nah, kita harapkan di sini residualnya harus signifikan dan dia negatif. Artinya terjadi nanti residualnya akan berkurang terus-menerus sehingga akhirnya 0 gitu. Nah, dalam jangka pendek, nah, si SBI dan IHK ini berpengaruh signifikan. Jadi perubahan SBI dan perubahan IHK mempengaruhi perubahan ROA, perubahan yang dilihat dengan koefisien determinasi 62%. Secara bersama-sama dia berpengaruh signifikan, kemudian pengaruh per masing-masing ini. Ya, ingat residualnya harus signifikan dan koefisiennya negatif. SBI berarti pengaruhnya negatif, perubahan penurunan dari SBI akan mengakibatkan misalkan perubahannya peningkatan SBI. Nah, meningkat maka si ROA-nya akan menurun, sedangkan IHK dia berbanding lurus. Jadi kalau perubahan IHK-nya meningkat, maka perubahan ROA juga akan meningkat. Demikian terkait dengan metode ECM ya. Jadi ini model jangka pendek, sementara tadi kalau kita tanpa different-nya tadi, data different itu menentukan model jangka panjang. Ya, demikian video hari ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih.